Ya, menurut saya jurusan sendera tasik itu adalah jurusan yang mempelajari 3 jenis seni pertunjukan, yakni seni drama, tari, dan musik. Dan di jurusan sendera tasik ini terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi seni musik dan program studi pendidikan sendera tasik. Nah, program studi pendidikan sendera tasik itu terbagi menjadi 3 konsentrasi, yakni seni drama, seni tari, dan seni musik. Nah, itu nanti kalian bisa memilih apa yang menjadi konsentrasi kalian. Misal kalian lebih berminat pada seni drama, ya sudah, kalian nanti bisa memilih seni drama untuk jadi konsentrasi kalian untuk selanjutnya, untuk mempelajari ke depannya. Dan juga di sini itu sendera tasik ada beberapa mata kuliah yang jadi mata kuliah umum, antara lain mata kuliah seperti PKN, matematika, dan sebagainya. Kita tetap mempelajari seperti itu. Lalu untuk mata kuliah yang bersamanya, kita ada mata kuliah BTD, itu yang dilakukan di program studi pendidikan sendera tasik. Lalu ada paduan suara, itu juga ketiga konsentrasi itu, drama, tari, musik, itu mempelajari mata kuliah tersebut, seperti itu. Nah, kalau di sini ada prodi pendidikan sendera tasik yang ada konsentrasi musik dan prodi seni musik. Nah, bedanya antara pendidikan musik dan prodi seni musik itu, kalau yang pendidikan sendera tasik itu masih mempelajari tentang teori-teori pendidikan. Jadi nanti kita diarahkan untuk menjadi guru. Jadi pada mata kuliahnya juga terdapat mata kuliah seperti telaah kurikulum, pengembangan perangkat, pengerjaan RPP, lalu micro teaching, dan sebagainya. Kalau yang prodi seni musik itu lebih difokuskan kita untuk mengasah skill kita di bidang musik, seperti itu. Kalau pandangan orang tentang sendera tasik, ini saya ambil contoh dari jurusan-jurusan di fakultas saya, ya, di Fakultas Bahasa dan Seni maupun di lingkup UNESA. Nah, itu kebanyakan orang-orang, bukan hanya orang-orang, mahasiswanya juga itu menganggap bahwa sendera tasik itu kuliahnya cuma nyanyi-nyanyi, main musik, joget-joget sampai tengah malam, seperti itu aja. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja sih. Kita selain latihan, kita juga belajar untuk kuliah. Selain itu juga kita ada kepanitiaan. Sebenarnya nggak sekedar kita untuk melakukan hobi itu saja sih, tapi gimana caranya kita meningkatkan skill kita, gimana caranya kita meningkatkan kualitas maksudnya bakat kita, lalu dikembangkan dalam bidang pendidikan juga. Dan kita juga melakukan kepanitiaan-kepanitiaan lain seperti kegiatan organisasi, kegiatan UKM, itu juga kita masih menjalankan itu. Jadi kuliah di seni itu tidak seperti yang dibayangkan oleh teman-teman di jurusan-jurusan lain, seperti itu sih. Untuk mata kuliah yang paling saya sukai, sebenarnya kesukaan itu kan relatif ya. Setiap orang pasti sukanya beda-beda. Kalau saya kan ambil konsentrasi musik, pendidikan sendera tasik konsentrasi musik. Nah, itu banyak diajari seperti mata kuliah paduan suara, mata kuliah ensemble campuran, mata kuliah keroncong. Nah, menurut saya mata kuliah yang melibatkan teman sebagai kelompok atau grup itu lebih menyenangkan karena kita berproses bersama-sama. Beda dengan misal kita ambil mayor vokal, itu kita latihannya pasti sendiri, dan menurut saya itu kurang asik untuk dijalani karena ya memang lebih asik untuk bekerja secara berkelompok sih. Mungkin itu yang saya sukai. Jadi yang saya sukai mata kuliah yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama menjadi satu, seperti itu. Kalau bagi saya mata kuliah yang paling tidak menyenangkan ya. Mata kuliah yang paling tidak menyenangkan itu kan berarti berhubungan sama ketertarikan kita dengan mata kuliah tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa mata kuliah sih sebenarnya, tapi yang paling tidak menyenangkan menurut saya itu mata kuliah karawitan. Karena apa? Karena ya saya kurang menyukai mata kuliah tersebut. Tapi juga itu belum berarti semua orang tidak menyukai mata kuliah tersebut. Kalau kalian memang menyukai karawitan, ya kalian pasti akan menyukai mata kuliah tersebut, seperti itu sih. Pengalaman paling menarik di jurusan sendera tasik
Banyak sih ya pengalaman yang saya dapatkan di sini. Bukan hanya di mata kuliah saja, tapi juga kegiatan organisasi. Kebetulan saya tahun kemarin, periode kemarin saya menjabat menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan Sindra Tasik, dan periode sekarang ini saya mendapatkan mandat untuk menjadi pimpinan produksi di Detik Art Production juga, dan itu cukup menjadi pengalaman menarik sih untuk saya, dalam artian mahasiswa Sindra Tasik itu kurang minatnya akan organisasi. Jadi di sini saya merasa bahwa saya mampu untuk membuktikan diri saya bahwa saya kuliah di sini, tapi saya juga mampu untuk mengelola sebuah organisasi seperti itu. Kalau orang yang nggak tahu tentang sejarah Tasik itu pasti ada. Misal saya lagi keluar ke sebuah tempat, itu pasti ada yang bertanya kepada saya, "Mbak, jurusan apa?" Lalu saya jawab, "Di jurusan Sindra Tasik, Pak atau Bu." Nah, itu beliaunya pasti balik lagi tanya ke saya, "Apa itu jurusan Sindra Tasik?" Nah, di sini memang ada yang tidak tahu bahwa jurusan Sindra Tasik itu apa, karena seperti yang kita tahu Sindra Tasik ini kan singkatan, jadi kita juga harus menjelaskan Sindra Tasik itu apa kepada beliaunya yang bertanya, seperti itu. Peluang karir di jurusan Sindra Tasik. Nah, Sindra Tasik ini kan ada dua prodi seni musik murni dan prodi pendidikan Sindra Tasik. Nah, kalau yang prodi seni musik murni ini kita nanti lebih difokuskan atau ditujukan untuk menjadi musisi, seniman, arranger, komposer seperti itu, penyanyi, artis dan sebagainya. Jadi tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi kalau semisal mau untuk menjadi guru ataupun menjadi dosen juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kita harus melanjutkan ke jenjang perkuliahan yang selanjutnya. Lalu untuk yang pendidikan Sindra Tasik itu kita difokuskan untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar. Lalu ketika kita ingin untuk menjadi musisi ataupun seniman dan sebagainya sebenarnya juga masih bisa. Jadi kalau yang prodi pendidikan itu kita lebih bisa untuk memilih kita mau menjadi seniman atau menjadi seorang pendidik, seperti itu. Kemampuan yang saya dapat sebagai lulusan Sindra Tasik itu nanti pastinya saya lebih berkompeten dalam bidang saya ya. Contohnya dalam bidang musik. Saya kan di sini di pendidikan Sindra Tasik konsentrasi musik. Nah, itu saya menyadari di sini bahwa banyak kesalahan yang saya lakukan ketika sekolah dulu. Misalnya ilmu saya ketika menjadi dirijen, ilmu saya dalam paduan suara, itu banyak kesalahan yang saya lakukan, dan saya dapat menemukan kesalahan tersebut di mata kuliah yang saya jalani di pendidikan Sindra Tasik ini. Nah, dari ilmu tersebut itu nantinya bisa saya terapkan juga pada kehidupan saya, dan juga bisa saya ajarkan untuk murid-murid saya ataupun teman-teman saya yang lainnya yang mungkin kemampuan bermusiknya lebih kemampuan musiknya kurang daripada mahasiswa-mahasiswa musik seperti itu. Pesan untuk kalian yang ingin memasuki jurusan Sindra Tasik tapi masih bingung, itu yang perlu kalian lakukan adalah memikirkan masa depan kalian. Kalian ingin menjadi apa, kalian ingin belajar apa, itu harus kalian pikirkan matang-matang. Seperti yang saya jelaskan tadi kan sudah ada prospek-prospek jurusan Sindra Tasik itu nantinya bekerja kemana, lalu mata kuliahnya seperti apa saja, lalu kehidupan di sini seperti apa saja. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalian. Lalu ketika kalian memang berminat untuk di jurusan Sindra Tasik, ya tidak apa-apa, ikuti saja minat dan bakat kalian itu. Nanti kalian pasti bisa mengembangkan minat dan bakat kalian itu di jurusan ini.